Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang kembali di channel kami Idar Bondowoso. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Apa itu? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering mengenal bilangan desimal, yaitu bilangan yang memuat 10 angka, di mana angkanya itu mulai dari 0 sampai 9 ya. Jadi misal gini, sebentar, pakai ini aja. Nah, jadi kalau desimal kan kita sudah tahu kalau deretan angkanya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, ini kan ada 10. Ada 10 angka. Nah, untuk kesempatan kali ini kita juga akan memperkenalkan sistem bilangan lain, yaitu namanya biner. Apa itu biner? Biner itu adalah sebuah sistem bilangan yang hanya memuat dua angka, yaitu angkanya 0 dan 1. Nah, kalau di dalam desimal, angka-angka ini biasa kita sebut sebagai digit ya. Sedangkan kalau di dalam biner, ini namanya binary digit atau sering kita kenal dengan nama bit. Nah, bilangan biner ini sering dipergunakan dalam komputer untuk menentukan nilai kondisi pada sebuah algoritma, di mana biasanya itu kalau nilainya sama dengan 0 maka dianggap sebagai nilai false, sedangkan jika nilainya 1 maka dia akan bernilai true. Untuk fungsi lainnya juga kadang sistem bilangan biner ini dipergunakan untuk melakukan pengelamatan IP untuk keperluan pembagian ya, dari jaringan yang besar ke jaringan yang kecil. Biasa disebut sebagai subnetting. Nah, juga selain itu kadang bilangan biner ini juga sering dipergunakan untuk melakukan kriptografi. Untuk itu mari kita sama-sama belajar melakukan perhitungan konversi dari bilangan desimal menjadi bilangan biner. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung implementasi ya. Sebentar, sediakan dulu medianya, pakai color aja. Nah, jadi gini, misal kita punya angka desimal ya. Misal dalam pengelamatan IP yang umum itu untuk kelas C kita sering menggunakan IP address 192.168.1.1 ya misalnya. Nah, terus ini kita mau konversi menjadi bilangan biner. Karena pada dasarnya IP address ini sebenarnya bilangan biner. Jadi IP address ini kan terbagi menjadi 4 oktet. Yang dikatakan oktet itu yang mana? Nah, yang ini. Oktet itu yang ini. Nah, ini oktet 1, ini namanya oktet 2, yang satu ini namanya oktet 3, dan ini oktet 4. Nah, dari keseluruhan oktet ini dia berjumlah 32 bit. Jadi bisa disimpulkan dalam satu oktet ini kan satu oktet, 2 oktet, 3 oktet, 4 oktet. Nah, dalam satu oktet ini berisikan 8 bit nilai biner. Nah, kita mau cari nih gimana sih nilai binernya. Nah, kita mulai dulu dari oktet pertama ya. Oktet pertama ini bernilai dalam desimal yaitu 192. Nah, karena biner ini berbasiskan dua angka saja ya, tadi ya kita ingatkan dia hanya mempunyai dua angka saja yaitu 0 dan 1. Maka untuk mengkonversinya dari desimal ke biner ini, bilangan desimal ini akan selalu kita bagi menjadi 2. Nah, jadi contoh gini, 192 kita bagi 2 itu sama dengan
96 ya, 96. Nah, 96. Karena dibagi 2 dia sama dengan 96, maka hasil pembagiannya ini tidak mempunyai sisa kan? Jadi di sini untuk dari sisa pembagian 192 dibagi 2 itu sama dengan 0. Kita simpan di sini. Nah, untuk selanjutnya hasil dari 96 tadi kita bagi 2 lagi. Maka hasilnya adalah 48 ya. 48. Oke. 48 juga ini dia mempunyai nilai sisa adalah 0. Setelah itu 48 kita bagi 2 lagi, maka hasilnya adalah 24 kan. 24 dia juga mempunyai nilai sisa sama dengan 0. Nah, seterusnya kita bagi 2, 24 dibagi 2 itu sama dengan 12. Dia juga mempunyai nilai sisa sama dengan 0. Setelah itu 12 dibagi 2 sama dengan 6 kan. Sama dengan 6, dia juga tidak mempunyai sisa, tidak mempunyai nilai sisa. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dia juga tidak mempunyai nilai sisa. Jadi nilainya adalah 0. Nah, sampai di sini 3 dibagi 2 kan. Seharusnya nilainya adalah 1,5. Nah, dalam pengkonversian ini perhitungannya dia hanya mencari nilai yang paling dekat saja. Jadi kalau 3 dibagi 2 itu pembulatannya dia akan mengambil nilai 1 supaya ada sisanya. Nah, jadi kan gini, 1 3 dibagi 2 itu diambil pembulatannya menjadi 1 dan dia mempunyai nilai 1. Kenapa kau seperti ini? Karena jika dibagi 2 tadi kan berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dari nilai 3 ini ada 1 yang tidak dihitung. Maka nilai 1 itu tadi pindah ke sini menjadi sisa. Nah, sampai sini sudah selesai perhitungan kita untuk nilai 192. Cara melihat hasilnya yaitu kita melihatnya dari bawah ya, dari sini. Kita melihatnya seperti ini. Terus naik ke atas seperti ini. Ini agak miring sih, bukan ke atas ya, agak serong. Ke atas tapi maksudnya. Nah, seperti ini. Jadi nilainya itu adalah kita lihat, kalau kita lihat dari bawah adalah 11000000. Nah, jadi nilai biner dari 192 itu, ntar panjangin dulu. Nilai dari 192 itu sama dengan 11000000. Nah, dia berjumlah 8 bit ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti ini. Oke. Sampai sini yang untuk 192 sudah selesai kita hitung ya. Nah, kita mulai dengan yang oktet kedua, nilainya 168 ya. 168. 168. Nah, 168 ini dibagi 2 sama dengan 84 ya. 84 bisa. Jadi dia tidak mempunyai nilai sisa yaitu 0. Setelah itu 84 dibagi 2 itu juga bisa sama dengan 42. Dia juga tidak mempunyai nilai sisa 0. Nah, 42 dibagi 2 juga bisa hasilnya 21 ya. 21 dia juga tidak mempunyai nilai sisa 0.
Oke, sampai sini 21 dibagi 2. Nah, yang paling mendekati adalah 10 ya. 10. Nah, kenapa kok 10? Karena 10 tambah 10 sama dengan 20. Maka ada satu yang tidak dihitung. Jadi dia berada di sisi nilai sisa. Jadi dia mempunyai nilai sisa 1. Oke. 10 bagi 2 bisa, dia sama dengan 5. Sama dengan 5. Dia tidak mempunyai nilai sisa. Setelah itu 5 dibagi 2 itu sama dengan, yang terdekat adalah 2. Karena 2 tambah 2 sama dengan 4, ada satu yang tidak kehitung, jadi dia bernilai sisa 1. Dan yang terakhir itu 2 dibagi 2, dia sama dengan 1. Dan dia tidak mempunyai nilai sisa kan. Nah, sampai sini lagi kalau kita mau lihat hasilnya, caranya sama dari bawah ke atas ya, seperti ini ya. Dari bawah ke atas. Maka hasil dari desimal 168 itu sama dengan 10101000. Nah, seperti ini. Oke, oktet kedua juga kita sudah dapat. Sekarang oktet ketiga. Nah, oktet ketiga ini kan nilainya hanya 1 ya. Hanya 1 ya. Nah, kalau kita lihat dari sini tadi tabelnya pun ini kan gini. Misal kalau 2 ini kan berarti nilainya sudah habis. Oh, dari sini dulu deh, dari desimal. Nah, jadi kalau desimal ini kan sampai batas akhirnya 9, maka kalau ingin meneruskan digit berikutnya, maka dia akan mengulang ke nilai 1. Kan tadi dimulai dari 0, sekarang dimulai dari 1. 1 berapa? 1 yang paling atas adalah 0, berarti 1 0. Setelah itu digit yang kedua adalah 1. Dia tetap dalam belasan ya, puluhan. Belasan 1 ketemu dengan 1. Setelah itu 1 ketemu dengan 2. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, sama kalau di biner juga gitu. Jadi pertama diawali dengan 0, setelah itu 1 habis kan, karena dia hanya memuat 2 angka. Setelah itu dia harus, untuk selanjutnya dia harus mendefinisikan nilai 1. Nah, 1 berapa? 1 yang paling atas adalah 0. Setelah itu 1 yang kedua dengan 1/11. Nah, sampai sini untuk digit kedua kan habis. Nah, untuk itu dia akan berubah menjadi 1 berapa tuh? 1 karena tidak ada, dia berubah jadi 0 dan 0. Jadi 100 nilainya. Balik lagi seperti tadi. 1 setelah 100 adalah 10, balik ke sini 101. Setelah itu yang kedua dia menjadi, karena 1 sudah habis, berarti dia menjadi 110. Ini kan dia ke deretan yang ketiga. Nah, ini dia 110. Setelah itu deretan yang keempat 111 dan seterusnya seperti itu. Jika sudah nyampe nilai 111 habis, dia akan berubah lagi menjadi 1000. Ini bukan desimal, 1000 maksudnya. Setelah itu dia balik lagi ke atas ini menjadi 1001. Setelah itu di bawahnya 10, jadi dia 10 maksudnya, jadi 1010. Nah, seperti itu dan seterusnya. Oke. Jadi kalau di sini kan sudah kelihatan kalau nilai binernya sama dengan 1, maka dia bernilai 1. Ini kan dari tabelnya kan dia sudah kelihatan 1, dia sama dengan desimal 1. Nah, jadi nilai 1 itu sama dengan 1. Hanya saja kan kalau
dalam satu oktet ini tadi harus bernilai 8 bit, maka di depan tidak apa-apa, kita tambahkan 0 berjumlah 7 0. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi sama, dia juga bernilai 8 bit. Tapi nilainya tetap 1. Seperti ini. Sama untuk oktet keempat juga, dia juga bernilai sama ya dengan ini ya. Oke, dia juga sama, dia bernilai 1 juga. Itu sama dengan 2,8 1. Nah, seperti ini. Jadi, nilai 32 bit dari keseluruhan IP ini kalau dituliskan secara penuh, maka hasilnya adalah 11000000 titik 1010101000 titik 00000001 titik 00000001. Nah, jadi jawabannya sudah ketemu nih. 192168.1.1 jika dirubah menjadi desimal maka dia akan bernilai seperti ini. 11000000.1010 dan seterusnya seperti itu. Nah, seperti itulah cara menghitungnya. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya subscribe dan like video ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.